wa amadana bi asrarihi wa ada'anina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'a al-fatihata adraka rak'ata. Walau qara'a lan lamun to maca sapa masbuk. Lamun to maca sapa masbuk. Maca al-fatihata ing Fatihah. Ya adraka mongko mendapati sapa masbuk. Adraka mongko metuki sapa masbuk nemoni ar-rakaata ing sak rakaat. Ar-rakaata ing rakaat. Ketika masbuk itu mampu membaca Al-Fatihah sebelum rukuknya imam, maka dia dianggap mendapatkan rakaat. Wa in kana lamun ta ana sapa al-imamu imam. Aja lamun. Wa in kana hale senajan ana sapa al-imamu imam. Ana iku muhdisan wong kang duweni hadas. Au fi zaidatin utawa ing dalem rakaat tambahan. Meskipun imam yang dia ikuti itu memiliki hadas, asalkan dia nggak tahu, tidak masalah, dia mendapati rakaatnya dan mendapatkan fadilah jamaah. Au fi zaidatin, atau imamnya mengerjakan rakaat tambahan. Sebenarnya sudah 4 rakaat, entah kenapa imamnya berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat yang kelima. Lah datanglah makmum masbuk, dia takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, terus imamnya rukuk, dia ikut rukuk. Nah, meskipun demikian, rakaatnya tambahan, dia tetap mendapatkan rakaat pertamanya secara berjamaah. Ya, asalkan malam ya'lam, asalkan dia tidak tahu bihadasi kelawan hadasi imam. Malam ya'lam yang dalam selagine orang ngerti sapa masbuk, orang ngerti bihadasi kelawan hadasi imam. Au sahwihi utawa laline imam. Atau dia nggak tahu lupanya imam. Kalau dia tahu, ya percuma dia ikut jamaah dengan imam yang mengerjakan rakaat tambahan. Sudah jelas-jelas rakaat keempat dia tahu. Terus dia mau sholat sendiri atau bikin jamaah sendiri dengan teman yang akan datang. Tapi dia tunggu kok malah berdiri imamnya mengerjakan rakaat kelima. Lah dia langsung ikut dengan imam tersebut. Maka nggak dianggap karena dia tahu. Karena dia tahu rakaat tambahannya imam. Beda masalahnya ketika nggak tahu. Ketika nggak tahu kalau imam mengerjakan rakaat tambahan, itu boleh-boleh saja. Dia mendapatkan rakaatnya saat dia mampu baca Al-Fatihah dalam berjamaah. Wa inna siya ba'du kama marra. Wa inna siya lan hale senajan to lali sapa makmum, lali ba'du ing dalam sa'wuse ilmihi bihadatil imam. Ba'du ing dalam sa'wuse ilmihi bihadatil imam. Meskipun dia lupa dari hadasnya imam. Imam sebelum jamaah berkumpul dengan dia sadar, dia tahu betul kalau imam itu memiliki hadas. Terus dia juga tahu dalam saat berjamaah imam belum berwudu. Berarti dari awal imam sudah membawa hadas. Tapi pada saat dia datang terlambat untuk jamaah dengan dia imam, dia lupa kalau imam tadi hadas. Karena dia lupa ya nggak masalah. Dia dianggap menemukan satu rakaat atau rakaatnya saat dia mampu baca Al-Fatihah. Kama kayak keterangan marokang waskliwat opoma. Wahai suata asyaku fit tuma'ninati al-madhkurati fi raka'atin ba'da salamil imami sajada lisahwi. Wahai suata lan ing dalam sekirane terjadi apa asyaku keraguan mamang ragu fit tuma'ninati ing dalam tuma'nina al-madhkurati kang katutur apa tuma'nina. Tuma'ninahnya tadi loh kemarin
yang saat dia itu ragu, saya sudah tumanina atau belum ya saat rukuk bersama dengan imam. Dia ragu, sempat ragu, kemudian oh iya saya sudah, maka dia bisa melanjutkan. Al-mazkurati kang den tutur apa tumanina bi rakaatin kelawan sa'rakaat. Bi rakaatin kelawan sa'rakaat ba'da salami imami ing dalam sa'wuse salame imam. Ketika terjadi keraguan-raguan saat mengerjakan tumanina, maka sajadah mongko sujud sapa makmum lisahwi krana lali. Lisahwi krana lali. Jadi kan dia ragu, terus belum mendapati keraguannya itu sudah atau belum, akhirnya dia diwajibkan menambah 1 rakaat setelah salamnya imam karena keraguan-raguan tadi. Gak dianggap rukuknya sehingga gak dianggap rakaatnya. Akhirnya dia diwajibkan menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Lah sebelum dia salam, dia juga disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Wa syartu sihati sholatil masbuki utawi syarat sah sholate makmum masbuk. Utawi syarat sae sholate makmum masbuk al-mazkuri kang den tutur. Iku ayu kabira yen to takbir sapa masbuk takbiril ikhrami maring ikhram, takbiratul ikhram. Jadi agar dianggap sah sholatnya makmum yang terlambat datang ke jamaah, itu dia disyaratkan harus bertakbir, takbiratul ikhram. Kemudian setelah dia takbiratul ikhram summa lil huwi nuli takbir maring tumurun atau maring medun. Dia takbir, setelah takbir dia takbir lagi untuk turun ikut dengan imam, ikut gerakannya imam. 2 kali takbirnya. Takbir yang pertama untuk takbiratul ikhram, setelah itu dia takbir untuk turun duduk atau sujud bersama dengan imam. La fa inik tasara mongko lamun tong ringkes sapa masbuk ala takbiratin ing atase takbir siji, ketika dia takbirnya 1 usturita mongko den syaratake apa ayan wiyayen to niat sapa masbuk niat biha kelawan takbiratin. 1 takbir tadi dia niatkan al-ikhrama ing takbiratul ikhram, maka takbir yang dia laksanakan 1 kali saja itu dia arahkan kepada takbiratul ikhram. Wa yutimma halan yen to nyempurnaake sapa masbuk ha ing takbiratin, ha ing takbir yang 1 kali tadi, ha ing takbiratin. Wa huwa hale utawi masbuk iku ka imun wong kang ada bahwana langsung qabla ayyasir. Wa ayu timmaha lan yen to nyempurnaake sapa masbuk ha ing takbir. Dalam keadaan berdiri dia sempurnakan takbiratul ikhramnya. Dia sempurnakan qabla ayyasira ing dalam sadurunge dadi sapa masbuk. Dadi iku aqraba luweh parek sapa masbuk ila aqalir ruku'i maring luweh sithik-sithike rukuk. Maka ketika diwajibkan dia harus menyempurnakan takbir yang 1 tadi karena dia niat meringkas takbirnya. Dia sempurnakan saat dia berdiri sebelum dia mau membungkuk untuk rukuk. Sebelum dia mau turun, entah rukuk atau sujud, yang biasanya dia akan membungkuk terlebih dahulu. Sebelum dia membungkuk, dia sempurnakan takbiratul ikhramnya yang 1 tadi. Lah, fa inna mongko lamun niat sapa masbuk. Biha kelawan takbiratin, takbir yang 1 tadi. Dia niatkan al-huwiyah ing tumurun. Atau au ma'at taharrumi utawa sertane takbiratul ikhram. Au atlaqa utawa mutlakake sapa masbuk. Dia enggak menentukan ini takbirnya untuk takbir ikhram atau takbir hui, ya enggak saya tentukan, jadi dimutlakan. Ya, jadi ketika
pertama kan syaratnya harus 2 takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir untuk dia turun ikut dengan imam, entah ruko atau sujud imamnya atau duduk. Terus ketika dia ingin meringkas satu saja takbirnya, maka yang boleh hanya takbir yang satu tadi diarahkan untuk takbiratul ihram. Dia sempurnakan dalam keadaan berdiri. Kok nanti dia takbirnya itu belum sempurna, Allah itu sambil dia mau turun rukuk atau mau sujud, maka batal sholatnya. Tidak terjadi lam tan akid, tidak sah sholatnya. Atau dia takbir yang satu tadi dia niatkan untuk takbiratul ihram dan dia niatkan untuk hui, double berarti ya tidak sah sholatnya. Ya takbirnya harus takbiratul ihram. Karena kenapa? Menandakan dia mulai masuk kepada sholat. Kalau dia takbirnya sambil mau turun, berarti takbirnya itu takbir untuk hui, untuk turun. Sementara itu dia belum mengerjakan takbiratul ihram, makanya tidak sah. Sementara turun kan gak harus takbir, yang harus kan ihram. Lah ihram gak takbir malah turun dia mau takbir. Lah mulai kapan dia masuk dalam sholat? Kan belum ada. Berarti sholatnya enggak tan akid. Ya lam tan akid mongko ora kabundel. Tidak dadi. Ora dadi, enggak jadi. Enggak terbentuk maksudnya. Apa sholatu sholate masbuk. Apa sholatu sholate masbuk. Sama seperti orang yang mau mengerjakan sujud tilawah di luar sholat. Dia berdiri atau dia dalam keadaan duduk. Dia takbir Allahu Akbar itu langsung dia sujud. Nah, maka tidak sah sujudnya, tidak terjadi sujudnya. Karena kenapa? Dia belum melaksanakan takbiratul ihram. Seharusnya Allahu Akbar masuk dalam sujud tilawah dengan ihram tadi, terus kemudian takbir Allahu Akbar untuk sujud. Kalau dia Allahu Akbar langsung sujud, lah mulai kapan dia ihramnya? Belum masuk kan ke dalam sujud, kalau langsung takbir untuk sujud, berarti nggak sah. Sama dengan ini. Faslun ay hadza faslun tawiki iku ana fasal suwiji fi sifatil a'immati ing dalem pira-pira sifate pira-pira imam al mustahabbati kang den sunahake. Al mustahabbati kang den sunahake. Sifat-sifat seseorang dapat menjadi imam dalam kategori sunnah saja. Kalau nggak dikerjakan nanti nggak masalah, tetap sah jamaahnya, tetap sah sholatnya dia. Cuman ini sifatnya mustahabah, sunnah saja. Kalau dikerjakan sesuai dengan urutan-urutan yang akan diterangkan nanti, itu nanti dia dapat kesunahan. Nah, imam yang akan berhak menjadi seorang imam itu adalah orang yang bagaimana, nanti akan disebutkan sifat-sifatnya. Ahakun nasi utawi luweh ngahakine menungso, yang lebih berhak dari beberapa manusia bil imamati kelawan dadi imam iku alwaliyu penguasa, yaitu wali yang lebih berhak menjadi imam, kecuali imam sholat jenazah. Kalau masalah sholat jenazah, yang lebih berhak menjadi imam itu adalah kerabatnya atau keluarganya, sesuai dengan qaul mu'tamad. Karena kenapa? Sholat jenazah itu adalah mendoakan kepada mayit. Lah ketika yang mendoakan ke kerabatnya, itu akan lebih mustajab doanya. Karena kenapa? Karena dia merasa dalam keadaan berkabung, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, maka doanya jelas itu secara ikhlas, secara sungguh-sungguh, secara maksimal. Beda kalau yang itu bukan kerabatnya, meskipun dia seorang wali, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kerabatnya, maka yang lebih berhak itu adalah kerabat dekatnya, mayit, kalau dalam jenazah. Ini ahakun nasi bil imamah itu selain sholat jenazah. Penguasa fi mahalli wilayati ing dalem panggonan kekuasaane wali, sifate wali mang ala kang luhur, kang luweh luhur, ala kang luweh luhur, fal a'la nuri
nuli rodok luhur, far'a nuli rodok luhur. Ya luhur cuman di bawahnya a'la yang pertama. Mungkin kalau ini adalah presiden, yang ini adalah menterinya, atau mungkin gubernur, atau mungkin bupati setelahnya lah. Yang jelas far'a lah, nuli rodok luhur. Wa ini ikhtusa hale senajan to tertentu atau dadi khusus sapa ghairuhu sakliyane wali. Meskipun presiden penguasa tadi ketika dituntut untuk lebih berhak menjadi imam, itu ada orang lain yang lebih alim daripada dia, yang lebih tahu fikih daripada wali tadi, yang lebih paham qiraah, yang lebih bagus bacaan qiraah daripada wali tadi. Tetap yang lebih utama adalah wali ketika dia berada di tempat yang dia kuasai. Sapa ghairu saliyane wali bisa iris sifati kelawan sekerine atau kelawan sekabehane pira-pira sifat. Kelawan sekabehane pira-pira sifat al-atiyati kang bakal teka apa sifat. Di antaranya seperti lebih alim fikih, lebih tahu bacaan yang yang afsal, lebih tahu, lebih wirai lah dan sebagainya lah, kok sifat-sifatnya lah. Kenapa kok seperti itu? Kok lebih berhak itu adalah wali lil khabari karena onone hadis as-sahih kang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, Sahih Muslim beliau, dan hadis ini miliknya sahabat Abu Mas'ud Abu Mas'ud al-Badri. Rupane hadis atau rupane khabar la yu'ammanna ar-rajulu la ya ummanna ar-rajula fi sultanihi. Maknanya hadis la ya ummanna ojo ngimami temenan sapa ar-rajulu wong lanang, tidak boleh menjadi imam. Ojo ngimami temenan sapa ar-rajulu wong lanang, ngimami ar-rajula ing wong lanang liya, ar-rajula ing wong lanang liya fi sultanihi ing dalem panggonan kekuasaane rajul yang kedua, fi sultanihi ing dalem panggonan kekuasaan rajul yang kedua. Janganlah janganlah seorang laki-laki menjadi imam bagi laki-laki lain yang ada di daerah kekuasaannya. Sang laki-laki tadi yang akan diimami, karena yang lebih berat itu adalah sang penguasa di situ. Wa mahallu dzalika utawi panggonane to mahale mengkono kaunul wali ahakku min ghairihi, utawi panggonane mengkono kaunul wali ahakku min ghairihi, seorang wali itu lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Ya. Itu kapan? Iku fi ghairi man, tetep ing dalem sakliyane uwong. Wallahu kang wis nguasaake hu ing man sapa al imamu imam. Imam al-a'zamu kang agung. Derajatnya ini, pangkatnya lebih tinggi daripada wali. Wali di bawahnya yang a'zam. Auna ibu utawa sapa? Utawa penggantine utawa wakile tona ipe imam a'zam. Ketika ada seorang imam yang ditunjuk oleh Pak Presiden menjadi imam masjid ini, maka gubernur yang membawai masjid tersebut, yang membawai daerah yang digunakan sebagai tempat berdirinya masjid tersebut, tidak boleh merebut jadi imam, karena presiden sudah, misalkan di sini itu ada masjid agung. Nah, terus presiden telah menunjuk, atau gubernur telah menunjuk seorang imam menjadi imam masjid ini lah, maka nanti bupati atau wali kotanya itu tidak boleh merebut kekuasaan dia menjadi imam. Lebih utama orang yang ini. Amman anapun utawi uwong
wallahu kang wis paring kuwasa hu ing man paring kuwasa sapa ahadu masalah sijine salah sijine imam a'dzam au naibu sapa ahadu masalah sijine imam a'dzam au naibu paring kuwasa paring wilayah fi masjidin ing dalem masjid suwiji fa fi masjidin ing dalem masjid suwiji fa huwa mongko utawi man yang telah ditunjuk tadi oleh imam a'dzam atau naibnya iku aula luwe utama menjadi imam min walil baladi tinimbang saking penguasane kota maka lebih utama lebih baik daripada wali kotanya wa qadihalan qadine balad dan juga lebih baik daripada juru putusnya kota tersebut karena sudah menang lewat tunjukannya Imam A'dzam. Wa fi man lan ing dalem selain keberadaan imam tadi lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, itu juga fi man ing dalem wong tadammanat kang nyimpen apa wilayah tuh kekuasaane man nyimpen al imamata ing dadi imam urufan ing dalem cara uruf au nason utawa nasib. Jadi berhaknya seorang wali tadi menjadi imam daripada yang lain itu selagi tidak ada orang yang memang berkuasa penuh untuk menjadi imam di masjid tersebut, entah secara urufnya atau secara nasnya, entah memang ditunjuk jadi imam di situ oleh Imam A'dzam atau dia memang sudah biasa menjadi imam di situ, maka tidak boleh bagi wali untuk merebut kekuasaan tersebut, maka dia harus rela. Bi khilafi nahwi walatil khurubi kelawan bedane sepadane penguasane bala tentara yang biasa berperang di medan peperangan itu, panglima perang lah bari bahasane. Wa fi khilafi nahwi walatil khurubi kelawan bedane sepadane penguasane bala tentara wasyuratiyati bala maksudnya walatil khurubi yo panglima perang atau panglima jenderal apa sapa sih jenderal sapa saiki sapa panglima perang panglima TNI ini sapa saiki Prabowo. Setelah Muldoko siapa itu yang ditunjuk? Saya lupa. Itu loh yang dari Angkatan Udara, rumahnya Malang. Siapa? Hadi Sucipto. Nah, itu seperti itu loh, Hadi Sucipto itu loh. Itu namanya walatil huruf, Panglima TNI. Oh, Panglima apa jenenge? Panglima TNI ya. Ini macam lagi. Wasyuratiyati lan kepolisian. Berarti apa? Kapol lo jenenge? Kapolres iya. Kapolres apa Kapolsek? Kapolsek kemudian Kapolsek. Sing kabupaten iki apa jenenge? Kapolres. Iku sing kabupaten atau kota. Kalau sing provinsi Kapolda berarti. Nah sing tingkatan pusat tertinggi apa? Kapolri. Nah itu Kapolri. Nah, wasyuratiyati lan penguasane polisi berarti Kapolri. Sapa saiki berarti? Pak sapa? Pak Tito Karnavian. Tito? Pak Tito itu pokoknya. Nah, nggak bisa dia menjadi imam, masih lebih unggul derajatnya imam yang biasa di situ. Fala haqqo mongko ora ana hak iku maujud lahum keduwene ulatil khurubi wa syuratiyati fil imamati ing dalem dadi imam. Wahai kana ing dalam sekirane ono fala yustaratu fi
ahakiyatil wali ala ghairi fil imamah atau sisi alaiha bal yakfi tadammunu wilayatihi laha urfan ala masayati fil imamil ar-ratibi. Jadi tidak ada syarat khusus bagi seorang wali itu bisa menjadi imam di masjid yang ada di daerah kekuasaannya. Nggak ada syarat khusus. Yang jelas dia itu penguasa, sudah dia bisa jadi imam. Nggak perlu apakah dia pernah ngaji fikih, apakah dia itu lebih bagus bacaannya dari imam sebelumnya. Nggak dibahas. Karena menang pangkatnya. Wahai tukangan dalam sekiranya ono sapa wali iku ahad qalu ing haki sapa wali. Ketika itu wali lebih berhak menjadi imam, faya taqaddamu mongko maju sapa wali binafsi kelawan awak dhewe wali. Maka dia berhak untuk maju menjadi imam. Ayo qaddimu utawa ngejokake sapa wali, atau bisa menunjuk orang lain untuk jadi imam. Meskipun saya penguasa lebih berhak, tapi saya lebih kalah mondoknya dengan dia, sudah saya ngalah, saya tunjuk dia untuk sebagai imam. Sadar berarti, nggak kok menggunakan kedudukannya sebagai terdepan, tidak. Ngejokake ghairau ing saliyane wali. Li anal haqqo krana sak temene hak iku lau tetep keduwene wali. Maka dia menunjuk orang lain kalau memang merasa tidak pede ketika menjadi imamnya orang-orang yang biasa tinggal di pesantren, atau ketika seorang wali, seorang bupati berkunjung ke pondok pesantren, maka dia sebenarnya berhak menjadi imam, tapi karena nggak pede, masa kiai-kiai gus-gusnya diimami dia, makanya dia menunjuk orang lain. Fayunibu mongko gawe ganti sapa wali fihi ing dalem hak, gawe ganti man ing uwong saakang karep sapa wali, maka dia menggunakan haknya untuk menunjuk atau mencari ganti yang menjadi imam. Walau ukimat senajan to den jumenengake apa sholatu sholat dijumenengake fi milki ghairihi ing dalem kepemilikan sakliyane wali. Fi milki ghairi ing dalem kepemilikan sakliyane wali. Meskipun yang terjadi itu jamaahnya dikerjakan di wilayah bukan kekuasaannya. Cuman waqat radhiya lan teman-teman ridho sapa al maliku wong kang nguasani. Ridho bi iqamatiha kelawan jumenenge salat fi milkihi ing dalam kepemilikane malik. Cuman penguasa daerah situ ridho saja. Sholat dikerjakan dan imamnya adalah penguasa yang lainnya, nggak masalah. Li'anna taqadduma karena sak temene li'anna taqaddumal maliki karena sak temene majune penguasa wa ghairi lan sakliyane malik bi hadratihi kelawan hadire wali min ghairi istizani sangking tanpa amrih izine wali iku layani ora patut apa taqaddumul malik bi badri taati kelawan nyerahake taat atau manut nyerahake lahu maring wali karena tidak pantas seorang penguasa kota itu dimintai izin oleh atasannya ketika mengimami suatu jamaah di tempatnya. Yang jelas dia itu ya sudah, maka bisa wali tersebut menjadi imam. Misal gubernur datang ke kota kemudian tanpa meminta izin kepada wali kotanya dia menjadi imam. Masa pantas seorang gubernur meminta izin kepada anak buahnya? Walahaku tawi sing luwih berhak badal wali yang dalam sause wali fi ma ing dalam permasalahan idza uqimat ing dalam nalikane den jumenengake apa sholatu sholat dijumenengake fi mamlukir raqabati ing dalam kawula zate awil manfaati utawa kawula manfaate
awil manfaatu atau kaula manfaatake. Artinya sholat didirikan di daerah kekuasaannya, atau kalau jadi maksudnya memang dia yang memiliki tanah tersebut, yang memiliki daerah kekuasaan tersebut, atau dia awil manfaat, atau dia sekedar sebagai penyewa saja dari tanah tersebut. Dia penyewa. Nah, dia penyewa. Iku asakinu wong kang manggon. Ada tanah di situ. Yang nempati itu ini. Lah ini itu mungkin bisa jadi ini pemilik yang asli yang memiliki tanahnya. Bisa jadi awi manfaati ini adalah orang yang menyewa tanah tersebut. Yang jelas dia bertempat di situ. Terserah, nggak masalah. Entah dia pemilik yang asli, mamlukir rokobah, atau pemilik dari hasil sewaannya, yaitu manfaat. Iku asakinu wong kang manggon, yakni negesi ing muson-musone. Sakin kuimang al mustahiqo wong kang amrih ngehaki. Litil kal manfaati maring mengkono manfaat. Dia memiliki hak terhadap kemanfaatan tanah atau bangunan atau tempat tersebut. Dengan cara apa? Ya mungkin dimiliki dengan kepemilikan. Memang asli milik dia. Dia punya surat-surat tanahnya, surat-surat bangunannya. Au i'aratin utawa sewa, dia menyewa dari orang lain, dia bertinggal di situ, cuman dia itu penyewa, ya nggak masalah, dia kan tinggal di situ, namanya sakin. Au ijaratin utawa nyewa, tadi pinjam ya, i'ar itu adalah au i'ar utawa nyile, au i'aratin utawa nyile, au ijaratin utawa nyewa, kebalik saya. I'aratin nyile, dia pinjam. Au ijaratin utawa nyewa, kepemilikan manfaat yang dia miliki itu adalah sebatas dia hanya meminjam saja, atau dia hanya menyewa dari orang lain. Awakfin atau wakaf, dia sebagai nadir dari wakif yang mewakafkan masjid tanah tersebut. Awasiatin atau wasiat, wanahwiha lan sepadane wasiat. Yang jelas dia memiliki hak manfaat dari tanah tersebut lah, dari manapun asalnya, berbagai macam bentuknya, entah milik sendiri, dia nyewa, dia pinjam, dia menjadi nadir, atau dia diwasiati orang lain yang memiliki tanah tersebut. Fahina idzin mongko ing dalam semangsane nalika asakinu ahaku badal wali. Fahina idzin mongko ing dalam semangsane asakin ahaku badal wali. Maka ketika orang yang tinggal di situ lebih berhak menjadi imam setelah wali, ya takut damu maju sapa sakin binafsi kelan awak dhewe ne sakin, maka dia maju saja pede jadi imam. Au yuqaddimu tawa ngejokake sapa sakin, sapa sakin, dia menunjuk ghairu yang sakliyane sakin, aidun hale padha wali, lima maring permasalahan marra kamas kliwat apa sama seperti wali. Karena dia yang punya hak, dia boleh maju sendiri jadi imam, atau dia tunjuk orang lain yang menggantikannya, boleh-boleh saja. Marrawas keliwat apa ma keliwat fil wali ing dalem wali. Terus alasannya lagi wali khobari Abi Dawud lan krana khobari Imam Abu Dawud. Rupane khobar la yu'amanna ar-rajula fi baitihi. Sama hadis ini dari Abdul Mas'ud al-Badri. Cuman yang awal tadi riwayatnya milik Imam Muslim, sekarang miliknya Imam Abu Dawud. La ya ummanna, ojo ngimami temen sapa ar-rajulu wong lanang. Ngimami ar-rajula ing wong lanang liya. Oleh ngimami fi baitihi ing dalem omahe rajul sing nomor loro. Fi baitihi ing dalem omahe rajul sing nomor loro. Tidak bisa seorang laki-laki itu menjadi imam bagi laki-laki yang lain padahal ada di rumah laki-laki lain tersebut. Makanya sakin lebih berhak daripada orang lain setelah wali loh ya. Walhasilu tawi kesimpulannya iku anna muqaddamal muqaddami saat temene wong kang den ajoake saat temene wong kang diajoake
Misalkan wali itu muqaddam yang awal, orang yang diajukan oleh syariat untuk menjadi imam. Lah, terus dia menunjuk orang lain, berarti muqaddam yang kedua adalah muqaddam. Muqaddam yang pertama itu adalah wali. Dia namanya muqaddam wali itu karena diajukan oleh syariat atau syarek. Terus muqaddamul muqaddam itu adalah orang yang ditunjuk wali atau orang yang ditunjuk sakin untuk menjadi imam, itu namanya muqaddamul muqaddam. Anna muqaddamal muqaddami sak temene wong kang den ajuake guna ing dalam mengkene panggonan yang dalam permasalahan ini loh ya, yaitu seseorang yang ditunjuk tadi mewakili wali atau mewakili sakin tadi loh guna itu. Terus wafi jami imalan ing dalam sekabehane perkara atau permasalahan yati kang bakal teka apa mah. Contohnya kalau muqaddami kayak dene wong kang den ajuake. Wa ingkana halesan janto ono sapa man uwong qaddamahu kang dhisikake sapa muqaddam hu ing man ini adalah muqaddam sani, berarti yang ditunjuk oleh wali. Nah, sapa man muqaddam sani qaddamahu kang wis nunjuk sapa muqaddam awal hu ing man muqaddam sani yang nunjuk itu adalah muqaddam awal. Man ing muqaddam sani qaddam kang wis menunjuk sapa muqaddam awal nunjuk hu ing man utawa ngejokake bisa. Qaddam maknanya asli adalah ngejokake. Qaddam kang wis ngejokake sapa muqaddam awal hu ing man. Ana iku ghaira ahlin ora ahli lil imamati maring dadi imam. Meskipun yang ditunjuk oleh wali atau yang ditunjuk oleh sakin tadi itu adalah orang yang tidak ahli menjadi imam. Contohnya kalau mar'ati kaya dene wong wadon al mustahik koti kang ngehaki sapa mar'ah ngehaki liman faati mahallin. Oga ini bukan contohnya muqaddam sani, muqaddam yang awal. Contohnya muqaddam awal itu adalah kal mar'ati kaya dene wong wadon al mustahik koti kang ngehaki sapa mar'ah ngehaki liman faati mahallin maring kemanfaatane suatu tempat liman faati mahal maring kemanfaatane panggonan suci. Ugi mat kang den jumenengake apa al jamaatu jamaah dijumenengake fi ing dalam mahal. Misalkan bupatinya atau gubernur adalah perempuan. Nah, perempuan kan tidak boleh menjadi imam bagi orang laki-laki kan. Akhirnya dia menunjuk orang lain untuk jadi imam. Lah, meskipun yang dia tunjuk tidak ahli sebagai imam, malah dia lebih kalah alim daripada gubernurnya, karena gubernurnya pernah mondok, yang ditunjuk nggak pernah mondok. Menang dia laki-laki saja, dan bacaannya pun kalah dengan yang perempuan tadi, nggak masalah. Yang jelas kekuasaan penuh itu ada pada imro'ah tadi, sedangkan imro'ah tadi menunjuk orang lain meskipun dia tidak ahli. Wasyarikani utai wong kang sakutonan loro yang mengerjakan arkad syirkah 2 relasi lah, utai wong kang relasi loro, orang yang patungan punya tanah, punya pulau, punya pulau, cuman pulau itu dimiliki oleh 2 orang, dia patungan belinya. Jamaah di situ didirikan, terus keduanya perempuan semuanya, sementara jamaahnya adalah laki-laki, maka kan nggak boleh secara sadar, maka dia tunjuk orang yang lain. Lah, wasyarikani utawi wong kang sekutonan loro iku yukta baru den wilang apa idnuhuma idine syarikani. Wala yataqaddamu lan ora kena maju sapa wala yataqaddamu ora kena maju ayu qaddimu utawa ngejokake sapa ahadu salah sijine syarikani, ketika dua-duanya sama-sama laki-laki, yang punya tanah, yang punya pulau, yang punya tempat tuh 2 orang laki-laki, penguasnya 2 orang laki-laki. Terus maka
salah satu dari keduanya tidak berhak dia maju menjadi imam, tidak berhak menunjuk orang lain dari keduanya, kecuali illa biidin akhara, illa biidin akhari, kejaba kelawan idine kang liya, sebelum meminta izin temannya tadi yang syarikah tadi. Awakili utawa wakile akhor, awakili utawa wakile akhor. Wala hak lan ora ana hak iku maujud liwaliyil mahjuri alaih maring wali mahjur alaih. Wali mahjur itu walinya orang yang gila itu loh, atau anak kecil. Ora ana hak fit taqdimi ing dalem ngejokake, wala fit taqaddum ora ing dalem maju, lan ora ing dalem maju jadi imam. Lawasakin utawi wong kang manggon iku aula luwih utama sapa sakin untuk menjadi imam, kama kaya keterangan takarara kang wis tetep apa mah. Jadi keberadaan sakin tadi lebih berhak menjadi imam itu illa fi masaila, kejaba ing dalam pira-pira masalah, kejaba ing dalam pira-pira masalah. Minha iku tetep setengah saking masail iku minha iku tetep setengah saking masail annal mu'ira minha ojo khobar ya, ojo khobar. Minha setengah saking masail, minha setengah saking masail annal mu'ira saat temene wong kang nyileh, peminjam berarti iku ahaku luwih berhak sapa mu'ir bitakdimi kelawan ngejokake, bitakdimi kelawan ngejokake otakot dumilan maju, dia lebih berhak untuk menjadi imam atau menunjuk orang menjadi imam, lebih berhak minal musta'iri tinimbang sangking wong kang nyileh, peminjam berarti minal musta'iri tinimbang sangking wong kang nyileh. Ini orang meminjam, tadi kan yang meminjami. Annal mu'ira saat temene wong kang nyilih, berarti orang yang meminjami berarti ya. Iku ahaku luwih berhak untuk menjadi imam, maju menjadi imam atau menunjuk orang untuk jadi imam daripada orang yang meminjam. Minal musta'iri tinimbang saking wong kang nyileh. Kenapa kalau lebih berhak? Li anau karena saat temene mu'ir iku malikun wong kang duweni, wong kang nguasani ya kena lil manfaati maring kemanfaatan suatu yang dipinjam, manfaatnya ariyah, lebih berhak walir rujulan maring rujuk, lebih berhak untuk meminta, untuk mengambil maring jabel, lir rujulan maring jabel fiha ing dalam ariyah, mata ing dalam kapan sa'a karep sapa mu'ir, dia berhak meminta kembali barang yang dipinjam oleh musta'ir kapanpun, makanya dia berhak lebih didahulukan menjadi imam atau menunjuk orang lain jadi imam. Minhalan setengah sangking masail anna sayyida yang saat temene gusti atau sayyid yang memiliki budak, tuan-tuan, majikan iku ahaku luweh berhak sapa sayyid bima kelawan perkara dzikira kang den tutur apa yaiku takdim atau takoddum atau takdim, maju menjadi imam atau menunjuk orang lain jadi imam, lebih berhak min abdi tinimbang saking kawulane sayyid, min abdi tinimbang saking kawulane sayyid au kinnihi utawa kawula murnine sayyid, au kinnihi utawa kawula murnine sayyid. Alladzi rupane abdihi laisa kang ora ana sapa alladzi iku bimukatabin tetep kelawan budak mukatab, tidak budak mukatab nyari budak-budak yang masih di bawah kekuasaannya, tasarrufnya itu harus sesuai dengan sayyidnya, dia tidak memiliki tasarruf kalau abdi yang kini itu. Kenapa kok mukatab tidak? Li'annau karena saat temene. Kenapa kok sayyid lebih dahulu daripada kaulanya, daripada hambanya, daripada pembantunya? Li'annau karena saat temene sayyid iku al-maliku wong kang nguasani, wong kang miliki, bikhilafil mukatabi kelan bedani mukatab. Kalau mukatab tidak bisa, mukatab berhak atas tasarrufnya sendiri, maka dia tidak boleh didahului oleh sayyid untuk menjadi imam. Tunggu dulu sebatas mana kemampuan keduanya dibandingkan, karena mukatab. Bikhilafil mukatabi kelan bedani budak mukatab, kitabatan kelawan kitabah. Budak mukatab itu dulunya budak,
dimiliki oleh Sayyid, terus dia mengadakan cicilan untuk kemerdekaan dirinya. Harganya saya berapa kalau dijual? 10.000 ya sudah, dia cari uang untuk membayar dirinya sendiri biar bebas. Itu namanya budak-budak mukatab. Kitabatan kelawan cicilan atau kelawan kitabah sohihatan kangsa fa innahu mongko sak temene mukatab iku ahakku luwih berhak sapa mukatab mina sayyid tinimbang saking sayyid. Kenapa? Ya annau krana sak temene mukatab iku mustaqilun wong kang deweni. Iku mustaqilun wong kang deweni, orang yang mandiri bitasarruf kelawan tasarruf. Dia bebas mentasarrufkan hartanya. Tidak kok harus menunggu perintah atau aturan dari sayyidnya, tidak. Ini budak yang sudah merdeka. Wal imamu sudah bergerak untuk merdeka. Wal imamu tawi imam arrotibu kang ajek lima hanil jamaati maring panggonane jamak iku ahaku luwih berhak sapa imam arrotib. Luwih berhak min ghairi wali tinimbang saking sakliyane wali. Di bawah wali masyian berarti min ghairu wali tinimbang saking sakliyane wali. Wa ini ikhtasso hale senajan to tertentu to dadi khusus sapa al ghairu wong liya bima kelawan perkara yakti kang bakal teko apa man. Meskipun orang lain selain wali loh ya, orang lain itu lebih paham fikih daripada imam rotib tersebut. Dan lebih orang lain tadi lebih bagus bacaannya daripada imam rotib tersebut. Cuman yang paling berat adalah imam rotib setelah wali loh ya. Faya taqaddamu mongko maju sapa imam rotib au yuqaddimu tawa ngejoake sapa imam rotib ngejoake man ing wong tasih kang sah apa imamatuhu oleh ngimamine man apa imamatu oleh ngimamine man, maka dia boleh maju dari imam atau menunjuk orang lain yang bisa menjadi imam. Wa ingkana hale senajan to ono huna kaiku tetep ing dalem kono-kono panggonan tempat yang digunakan jamaah oleh imam rotib tadi. Ono apa afdalu wong kang luwih utama, apa afdalu kang luwih utama minhu tinimbang saking man pasu imamatu minhu trio saking man. Kenapa kok lebih didahulukan man yang ditunjuk meskipun ada orang lain lebih utama? Bil khabari krana hadis asab iki kang wis dhisik apa hadis. Hadisnya Imam sahabat tadi Abu Dawud dari hadisnya Abu Mas'ud al-Badri. Terus walau lam yahdur an lamun ta ora teko sapa al imam ar-ratib bukan ajak ketika imam yang istiqomah menjadi imam di sini di masjid ini kok enggak hadir, bagaimana? Ya sunnah mongko den sunahake apa al irsalu gawe utusan ilahi maring imam ratib supaya apa? Liyahdura supaya hadir sapa imam ratib, dijemput. Imamnya belum datang, tidak boleh ini menjadi imam karena ada imam ratib. Terus bagaimana ini? Maka mengutus orang untuk menjemput imam hadir tadi, imam ratib tadi. Atau kalau dia sedang uzur nggak bisa jadi imam, minta izinnya. Au ya'zana utawa aweh izin sapa imam ratib. Ya sudah, dia menunjuk ini Pak ini jadi imam, ya sudah berarti. Yang jelas ada kejelasan dari imam rotib ketika beliau nggak hadir. Fa in khifa mongkala monto khawatir sapa wong. Ojo. Fa in khifa mongkala mon den khawatiri. Den wedeni apa fautu awanil wakti kelewate kawitane wektu. Nanti kalau nunggu kabar dari imam yang rotib, nanti waktu awalnya itu hilang, ya maka dia boleh menjadikan orang yang disitu jadi imam siapapun, selama wala fitnatan orang fitnah iku maujud, selama tidak ada fitnah yang terjadi.
wala ta'adzin lan ora ono tanpa piloro iku maujud. Enggak ada fitnah yang timbul, enggak ada yang sakit hati, lau taqaddama lamun to maju sapa ghairu saliyane rotib. Nah, ini kalau nunggu utusan kembali ini malah apa namanya, malah waktu awalnya hilang. Terus bagaimana? Sudah, kamu saja jadi imam. Selama nggak ada fitnah yang terjadi, selama orang-orang setuju, orang-orang nggak timbul prasangka buruk dan lain sebagainya, terus imam rotib juga yang ngefan kepada dia itu nggak sakit hati, ya maka nggak masalah. Dia orang yang di situ salah satunya jadi imam. Sunnah dan sunake liwahidin mare wong suci siapapun. Apa ayya umma yento ngimami sapa wahid bil qaumi kelawan kaum. Ketika dia khawatir, alasannya kenapa? Khawatir hilangnya awal waktu. Walau dhaqala lamun tarupek apa al waktu-waktu. Sekarang waktunya itu sudah sempit, mau habis waktunya. Kalau nunggu hadirnya imam rotib itu nanti bisa keluar waktu. Au kana utawa ono apa al masjid iku matrukon masjid kang den ambah. Masjidnya itu masjid di di pom bensin, masjid yang ada di terminal, di stasiun. Nah, kalau nanti menunggu imam rotib kelamaan, ya sudah, boleh siapapun dia menjadi imam. Nggak harus nunggu imam rotib ketika masjid yang matruk, yang ada di stasiun, yang ada di terminal, di bandara, tempat berumrah masalah. Atau waktunya mau habis. Aduh, ini kalau nunggu imam rotib ini habis waktunya, nanti bagaimana ini? Ya sudah, jama'u mongko jamaah sapa kaum mutlakon kelawan mutlak, ya sudah jamaah saja, nggak usah nunggu imam rotib. Waktunya ini masalahnya. Ini masjidnya bukan masjid yang kok, yang ghairu matruk, ini matruk, ini bebas, siapapun yang di situ boleh jadi imam. Summa illam yakun hunaka aula bi itibaril makan. Summa illam yakun nuli lamun ora ono hunaka ing dalam kono-kono panggonan tempat didirikannya sholat jamaah iku aula luwih utama bi itibaril makani kelawan milang-milang panggonan kaangkanu bimawatin, kaangkanu kaya yen to ono apa sapa jamaah iku bimawatin tetep ing dalem pira-pira bumi mati au fi masjid entawa ing dalem masjid wala imam ora ana imam iku maujud lahu keduwene masjid ratibun kang ajeg wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.